Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu sumber referensi tontonan yang bermanfaat. Pada video ini, saya akan mengajak Anda untuk latihan menggunakan Microsoft Word. Dari pengenalan dasar sampai mahir menggunakan Microsoft Word. Video ini bisa Anda putar berkali-kali sampai Anda benar-benar bisa. Jika saat ini Anda belum bisa mengikuti latihan ini dan merasa berguna untuk bisa diikuti di masa yang akan datang, silahkan favoritkan video ini dengan cara klik like, dan jika berkenan silahkan subscribe channel saya. Atau bisa Anda referensikan ke saudara dan teman yang ingin belajar Microsoft Word dengan cara share video ini ke media sosial Anda. Anda bisa ikuti dengan menggunakan Microsoft Word 2016 atau Office Word 365. Jika punya kalian di bawah dari itu, maka bisa gunakan fitur yang hampir sama, hanya saja letaknya yang sedikit berbeda. Kebetulan saya menggunakan Office 365. Materi apa saja yang akan saya bahas? Sesi pertama, dasar-dasar Microsoft Word. Sesi kedua, cara menggunakan teks. Sesi ketiga, tata letak dan pencetakan. Sesi keempat, cara menggunakan objek. Sesi kelima, cara membuat grafik. Dari kelima sesi latihan tersebut, masing-masing memiliki poin latihan dan memiliki tantangan setiap sesinya yang bisa Anda coba sendiri. Setiap sesi latihan akan saya pisah per sesi video. Bisa Anda lihat pada kolom deskripsi. Agar sesuai dengan tujuan ini, saya berharap Anda mengikuti semua sesi. Bagaimana caranya agar Anda bisa mengikuti latihan ini? Pertama, ada kemauan untuk belajar atau kemauan untuk mengasah kembali skill menggunakan Microsoft Word Anda. Kedua, memiliki komputer, baik PC maupun laptop. Jika belum punya komputer, bisa pinjam milik orang lain atau melalui warnet. Ketiga, sudah tersedia aplikasi Microsoft Office pada komputernya. Itulah syarat-syaratnya. Baik, sekarang saya akan mulai latihannya. Latihan pertama, pengenalan dasar Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan kata yang bisa Anda gunakan untuk membuat berbagai dokumen, seperti surat menyurat. Dalam latihan ini, Anda akan mengerti tentang antarmuka Microsoft Word dan mengetahui fitur-fitur penting seperti ribbon, quick access toolbar, dan tampilan backstage. Microsoft Word 365 ini mirip dengan Microsoft Word 2016, 2013, dan 2010. Antarmuka Microsoft Word. Saat Anda pertama kali membuka Microsoft Word, maka start screen akan muncul seperti ini. Anda bisa membuat dokumen baru, menggunakan template yang tersedia, atau membuka dokumen Word yang sudah ada. Pada halaman start screen, pilih dokumen blank ini untuk membuka antarmuka Microsoft Word. Saya akan jelaskan dimulai dari sudut kiri atas. Di sini ada fitur Quick Access Toolbar. Anda bisa mengakses perintah secara langsung tanpa memilih tab ribbon. Standarnya sudah ada, pilihan auto save, perintah simpan, undo, dan perintah repeat. Anda bisa menambahkan atau menghilangkan perintah lainnya seperti perintah new dan perintah open. Di bagian tengah ada nama dokumen yang sedang dibuka ini. Bisa Anda rubah ketika menyimpannya. Lalu ada kolom tell me, berfungsi untuk mencari perintah. Ini sangat membantu jika Anda lupa letak perintahnya. Bisa dicari dan dijalankan langsung dari sini. Saya beralih ke sebelah kanan atas. Di sini ada profil akun Microsoft. Sebelahnya ada perintah ribbon display option. Jika diklik, maka memiliki submenu lagi. Jika pilih auto hide ribbon, maka akan menjadi seperti ini. Jika pilih show tabs, maka akan menjadi seperti ini. Hanya menampilkan tab ribbon saja, tab perintahnya tidak tampil. Jika show tab uncommon, maka akan menampilkan seluruhnya, seperti di awal tadi. Selanjutnya ada perintah minimize, berfungsi untuk menutup halaman tanpa keluar aplikasi. Berikutnya ada perintah restore down, berfungsi untuk menjadikan tampilan normal halaman Microsoft Word. Saat ini saya sedang berada di tampilan maximize, dan yang paling pojok adalah perintah close untuk keluar dari halaman Microsoft Word ini. Di bawahnya lagi ada perintah share dokumen dan perintah komen yang bisa digunakan pada setiap teks dan kalimat. Penjelasan berikutnya pada bagian tab ribbon. Ini namanya tab ribbon. Setiap tab ribbon memiliki beberapa kelompok perintah yang terkait. Pada tab file,
Jika dipilih, maka akan ketampilan backstage. Tampilan backstage ini memiliki perintah new untuk membuat halaman baru, open untuk membuka dokumen yang sudah ada, info berisi tentang informasi dokumen ini, save untuk menyimpan dokumen, save as untuk menyimpan ulang dokumen dalam dokumen lain, print untuk mencetak dokumen ini, share untuk membagikan ke email atau penyimpanan online. Dari sini Anda bisa mengundang orang untuk melihat dan berkolaborasi pada dokumen Anda. Ekspor berfungsi untuk merubah dokumen ini dalam bentuk format file lainnya seperti menjadi PDF. Transform untuk membagikan dokumen dalam bentuk tampilan web agar bisa ditampilkan secara responsif di beberapa perangkat. Close untuk keluar dari dokumen ini. Account berisi informasi akun Microsoft yang sedang digunakan. Feedback berfungsi jika Anda akan merespon penggunaan aplikasi Microsoft ini, misal Anda akan mengirim respon, menyukai aplikasi ini atau tidak suka, atau Anda akan mengirimkan ide atau masukan. Yang terakhir adalah option. Di sini bisa mengubah berbagai pilihan Word, misalnya pengaturan auto recovery atau tata bahasa. Selanjutnya beralih ke tab Ribbon Home. Di sini memiliki kelompok perintah. Beberapa kelompok memiliki panah kecil di sudut kanan bawah yang bisa diklik untuk menampilkan pilihan lebih detail. Kemudian pada tab Ribbon Insert, di sini juga memiliki kelompok perintah. Seperti menambahkan cover halaman ada di kelompok Page, kelompok tabel untuk membuat tabel di Microsoft Word, kelompok Illustration di sini bisa menambahkan gambar, shape, dan grafik, dan kelompok lainnya yang bisa digunakan. Selanjutnya pada tab Ribbon Design bisa mengatur tampilan halaman dan format halaman. Anda bisa memberikan watermark pada halaman, merubah warna halaman, dan memberikan garis page border di halaman. Berikutnya pada tab Ribbon Layout terdapat kelompok Page Setup, Paragraph, dan Arrange. Selanjutnya ada tab Reference, Mailing, Review, View, dan Help. Fitur berikutnya, di sini ada tanda ke atas untuk menyembunyikan kelompok perintah. Untuk menampilkannya, klik Ribbon Display Option dan pilih Show Tabs and Command. Kemudian di sini ada fitur seperti penggaris, namanya ruler. Ruler ada dua, yaitu ruler horizontal dan ruler vertikal. Perhatikan ruler horizontal ini ada bagian yang berwarna abu-abu dan putih. Jika warna abu-abu adalah batas margin normal dan berwarna putih adalah batas kita menggunakan halaman. Dengan ruler kita bisa membuat halaman lebih rapi. Pada ruler horizontal memiliki indent. Ada first line indent untuk memulai paragraf, berpasangan dengan hanging indent untuk memulai baris paragraf berikutnya, left indent untuk mengatur jarak mulai sebelah kiri, dan right indent untuk mengatur jarak akhir sebelah kanan. Pada ruler vertikal tidak terdapat indent seperti ruler horizontal. Di sini hanya terdapat top margin dan bottom margin untuk mengatur batas atas dan batas bawah halaman. Kemudian ada fitur scroll halaman vertikal dan horizontal. Jika yang ini untuk scroll halaman ke atas dan ke bawah dengan cara klik kiri pada mouse dan tahan, lalu geser ke atas atau ke bawah. Ada juga scroll ke samping di sini. Coba akan saya tampilkan scroll horizontal. Jika halaman melebihi tampilan layar komputer, maka akan menampilkan scroll horizontal seperti ini. Lanjut ke penjelasan bagian bawah. Di bagian kiri bawah ini ada status bar, menampilkan posisi halaman yang sedang dilihat. Kita bisa klik status ini
Pada navigation, bisa menampilkan semua halaman yang bisa kita pilih tanpa scroll halaman. Fitur ini sangat berguna jika terdapat banyak halaman. Kemudian pada status bar terdapat count word. Kita bisa melihat berapa banyak kata yang sudah digunakan. Klik count word, maka akan menampilkan detail statistiknya. Berapa halaman pada dokumen ini, berapa kata, berapa karakter tanpa spasi, berapa karakter dengan spasi, ada berapa paragraf, ada berapa baris dalam halaman ini, semua bisa dilihat di sini. Selanjutnya pada status bar ada fitur koreksi ejaan. Kata-kata yang kemungkinan salah ejaan berdasarkan referensi bahasa bisa dilihat di sini. Pada status bar bisa merubah referensi bahasa. Standar ejaan yang digunakan di Indonesia adalah English United States. Dan ada fitur memasukkan program makro pada Microsoft Word. Penjelasannya lanjut ke bagian kanan bawah status bar. Di sini ada fitur Focus Mode. Jika diklik, maka akan tampil seperti ini. Halaman Microsoft Word memenuhi semua layar komputer. Klik di sini untuk menampilkan header aplikasi. Untuk keluar dari Focus Mode, tekan tombol ESC pada keyboard. Selanjutnya ada fitur Read Mode, adalah tampilan membaca, seperti sedang membaca buku, menampilkan dua halaman bersebelahan. Kemudian jika klik print layout, maka tampil seperti ini. Ini adalah tampilan normalnya. Jika klik web layout, maka akan tampil seperti ini. Seperti layaknya tampilan web, tidak memiliki batas halaman. Berikutnya ada fitur zoom atau mengecilkan dan membesarkan tampilan halaman. Normalnya akan ditampilkan berdasarkan presentasi 100%. Klik ini untuk merubah presentasi zoom. Pada poin ini, saya akan membuat tantangan untuk Anda. Pertama, buat dokumen baru dalam bentuk blank page. Kedua, ubah ribbon display option menjadi show tabs. Ketiga, tambahkan perintah new, open, dan quick print pada customize quick access toolbar. Keempat, gunakan fitur Tell Me dan ketikkan Shape. Lalu tekan Enter. Kemudian pilih Shape dan letakkan pada halaman seperti ini. Kelima, ubah zoom menjadi 120%. Jika tantangan sudah selesai dikerjakan, maka seharusnya tampilannya seperti ini. Silahkan pause video ini dan coba kerjakan tantangan sesi ini. Jika sudah selesai dikerjakan, saya akan melanjutkan ke poin berikutnya. Membuat dan membuka dokumen. Setiap Anda menggunakan Microsoft Word, Anda akan membuat dokumen baru, baik menggunakan dokumen kosong atau dari template yang tersedia, atau membuka dokumen yang ada. Di sini saya akan membuat dokumen memo sebagai bahan latihan. Pilih dokumen kosong. Setiap kali membuka dokumen kosong, sebelum memulai, sebaiknya atur jenis fontnya. Lalu ubah ukuran fontnya, standar ukuran font agar besarnya pas. Untuk membuat surat menyurat biasanya gunakan 12. Kemudian tentukan ukuran kertasnya. Saya pilih kertas A4. Selanjutnya, ubah tampilan kertas menjadi potret. Saya akan memulai membuat memo. Pada poin ini, saya tidak menjelaskan cara mengatur teksnya. Detail menggunakan teks akan saya jelaskan pada sesi berikutnya.
Dokumen seperti ini bisa Anda buat pada Microsoft Word. Anda bisa membuat dokumen dari template yang sudah ada. Caranya, klik menu File, lalu pilih New. Jika Anda akan menggunakan template yang belum tersedia, maka bisa mencari secara online. Komputer Anda harus terhubung ke internet. Misalnya, saya akan membuat flyer, maka ketik flyer pada kolom pencarian ini. Lalu klik tombol pencarian, pilih flyer yang akan digunakan, untuk menggunakan template ini, maka klik create. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Jika download sudah selesai, maka secara otomatis template ini bisa langsung digunakan. Anda bisa merubah tulisan template ini sesuai dengan kreasi Anda. Lanjut ke latihan berikutnya. Sekarang bagaimana cara membuka dokumen yang sudah ada? Caranya, klik File, lalu pilih Open. Kemudian klik Browse untuk mencari dokumen yang akan dibuka. Misalnya saya akan membuat dokumen memo yang tadi dibuat. Pilih dokumennya, lalu klik Open. Maka dokumen ini bisa dibuka kembali. Sebagai latihan tambahan, saya akan menjelaskan cara membuka dokumen Word dari versi Microsoft Word lama. Misalnya dokumen Word 97 sampai 2003 dan merubahnya dalam bentuk Word versi terbaru. Caranya, misal saya akan membuka dokumen memo lama. Jika ada tampilan pilihan Enable Editing, silahkan klik tombolnya. Perhatikan di sini tertera tulisan Compatibility Mode. Maksudnya adalah sedang membuka dokumen lama yang tidak dapat menggunakan fitur-fitur terbaru dari Microsoft Word, tapi masih bisa digunakan untuk proses edit dokumen. Lalu bagaimana cara merubah ke dokumen Word versi terbaru yang Anda gunakan sekarang? Sebelum dikonversi ke versi Word terbaru, sebaiknya Anda copy dulu dokumen lamanya, karena bisa saja ada perubahan, misal jarak spasi atau jarak baris. Cara konversinya sebagai berikut. Pilih menu File, lalu pilih Info. Di sini ada pengaturan Compatibility Mode. Klik Convert untuk mengkonversi dokumen lama menjadi dokumen Word terbaru, agar bisa menggunakan fitur-fitur terbarunya. Pada jendela konfirmasi, klik OK untuk memulainya. Maka tulisan Compatibility Mode sudah hilang. Berarti dokumen ini sudah berubah menjadi dokumen Word versi saat ini. Kemudian simpan dokumennya, maka dokumen ini sudah berekstensi file Word terbaru. Seperti biasa, di akhir latihan saya memberikan tantangan untuk Anda. Silahkan pause videonya. Pertama, download dokumen memo file lama. Link download ada di deskripsi video ini. Saya sudah menyediakan dokumen memo file lama yang bisa Anda download untuk mengerjakan tantangan ini. Kedua, buka dokumen tersebut melalui Backstage Word. Perhatikan bahwa dokumen tersebut terbuka di Compatibility Mode. Ubah atau konversi menjadi dokumen Word versi yang Anda miliki saat ini. Jika sudah dikerjakan tantangan ini, saya akan melanjutkan ke poin latihan berikutnya. Menyimpan dan berbagi dokumen. Ketika Anda membuat dokumen baru di Word, Anda harus tahu bagaimana cara menyimpannya, sehingga Anda dapat membuka dan mengeditnya kembali. Anda dapat menyimpan dokumen pada komputer Anda, atau Anda bisa menyimpannya pada tempat penyimpanan online seperti OneDrive. Anda juga dapat mengekspor dan berbagi dokumen langsung dari Word. Misalnya di sini saya sedang membuat dokumen baru. Sekarang kita akan belajar cara save dan save as dokumen. Tujuan save adalah ketika Anda membuat dan mengedit dokumen, Anda akan menggunakan perintah save untuk menyimpan semua perubahan terbarunya. Ketika Anda menyimpan file, Anda akan diminta untuk memilih nama file dan lokasi untuk penyimpanan yang pertama kalinya. Kemudian, ketika ada perintah save selanjutnya, maka akan tersimpan dengan nama dan lokasi yang sama. Selanjutnya, tujuan save as adalah untuk membuat salinan dari dokumen untuk menjaga dokumen asalnya.
Jika Anda menggunakan Save As yang pertama kalinya, maka harus memilih nama dan atau lokasi yang berbeda untuk dokumen salinannya. Untuk menyimpan dokumen ini, bisa Anda gunakan perintah Save pada Quick Access Toolbar ini. Karena pertama kali simpan dokumen ini, maka akan tampil kotak dialog ini untuk menentukan nama dan lokasi. Kemudian klik Save. Atau bisa melalui menu File, pada tampilan Backstage, pilih Save. Untuk menyimpannya, Anda bisa gunakan pintasan atau shortcut dengan cara tekan tombol CTRL dengan jari 1, sembari ditahan kemudian jari lainnya tekan tombol S pada keyboard komputer. Maka akan menjalankan perintah Save. Pilih nama filenya, kemudian tentukan lokasinya. Pada tampilan Backstage Save As, klik Browse untuk menentukan lokasi penyimpanan pada komputer. Kemudian klik Save. Selanjutnya, saya akan menyalin dokumen ini dengan cara Save As. Jika pada Quick Access Toolbar tidak ada, atau Anda tidak menambahkannya di sini, maka bisa melalui menu File. Pilih Save As, kemudian klik Browse. Tentukan nama dan lokasinya untuk dokumen salinan ini. Hasilnya bisa dilihat, sudah ada salinan dokumen tadi. Jika sudah di Save As, maka dokumen yang terbuka adalah salinannya. Jika ada perubahan pada dokumen ini, maka pada dokumen asalnya tidak terpengaruh atas perubahannya. Secara bawaan atau default, tempat penyimpanan pada Word sudah ditentukan. Anda bisa merubah default tempat penyimpanannya. Caranya pilih menu File, kemudian pada tampilan Backstage, pilih Option. Pada dialog Word Option, pilih Save. Pada grup Save Dokumen, di sini default penyimpanannya. Anda bisa merubahnya dengan klik Browse. Lalu tentukan tempatnya dan klik OK. Pada Microsoft Word juga terdapat autosave. Anda bisa mengatur berapa menit autosave bekerja. Caranya klik File, lalu pilih Option, dan pilih Save. Di sini Anda bisa mengatur perintah autosave. Secara default, autosave bekerja setiap 10 menit. Artinya, jika Anda mengedit dokumen kurang dari 10 menit, maka Word tidak dapat melakukan autosave. Autosave ini sangat berguna jika Anda lupa menyimpan dokumen dalam keadaan aplikasi Microsoft Word berhenti mendadak atau komputer mati mendadak. Autosave tidak menyimpan pada lokasi di mana dokumen ini dibuka, tetapi akan masuk ke folder recovery Microsoft Word yang bisa Anda atur pada menu option tadi. Contohnya seperti ini. Jika Anda mengalami kejadian Microsoft Word berhenti mendadak dan Anda sudah mengedit dokumen ini lebih dari 10 menit, maka ketika pertama kali membuka Microsoft Word, Anda akan menemukan dokumen recovery yang terakhir belum sempat disimpan. Di sini ada beberapa versi recovery berdasarkan waktunya. Cara membukanya dengan klik dokumen yang terakhir Anda edit, atau jika tidak akan memilih versi terakhir, maka bisa pilih versi waktu sebelumnya. Setelah dibuka, maka ada penjelasan bahwa dokumen ini hanya disimpan pada lokasi sementara, yaitu di folder recovery. Anda perlu menyimpannya pada lokasi penyimpanan yang Anda tentukan sendiri. Jika Anda tidak menemukan dokumen yang belum disimpan terakhir kalinya, bisa Anda buka pada dokumen recovery yang belum disimpan. Caranya seperti ini. Buka menu File, lalu pilih Info. Kemudian klik Manage Dokumen. Pilih Recovery Unsaved Document. Disinilah folder recovery berada. Kemudian Anda bisa memilih dokumen dan klik Open untuk dibuka kembali. Setelah membuat dokumen recovery, jangan lupa untuk menyimpannya. Selanjutnya, kita akan belajar mengekspor dokumen Word. Secara default,
Word versi terbaru akan disimpan dalam bentuk file docx. Tetapi ada kalanya Anda perlu merubahnya menjadi format file lainnya, seperti file PDF atau file Word versi lama seperti Word 97 sampai 2003. Saya akan mengekspor dokumen ini menjadi file PDF. Caranya, klik menu File, lalu pilih Export. Kemudian klik Create PDF atau XPS. Tentukan nama dan lokasinya, bisa Anda pilih Save As Type dalam bentuk PDF atau XPS. Kemudian klik Publish. Dokumen berhasil diekspor ke bentuk file PDF. Dan tersimpan pada lokasi yang ditentukan tadi. Selanjutnya, mengekspor dokumen dalam bentuk file lainnya. Caranya, pilih menu File, lalu pilih Export. Kemudian klik Change File Type. Di sini Anda bisa merubah ke bentuk Word docx atau dalam bentuk Word versi lama. Kemudian klik Save As. Pada dialog Save As, tentukan nama file dan tipe filenya. Di sini Anda bisa memilih beberapa tipe file, lalu klik Save. Latihan selanjutnya, berbagi dokumen dengan orang lain. Anda bisa membagikan dokumen ini dengan cara klik menu File, lalu pilih Share. Pada panel Share akan tampil seperti ini. Membagi dokumen dengan Share with People ini berfungsi untuk mengundang orang lain untuk melihat atau mengedit dokumen ini. Tetapi dengan cara ini, Anda harus menyimpannya pada penyimpanan online, seperti disimpan pada OneDrive. Tentunya, Anda dan orang tersebut harus memiliki akun OneDrive. Tetapi cara ini dianggap paling aman untuk berbagi dokumen, karena bisa memberikan tingkat kontrol dan privasi yang terbesar ketika membagi dokumen. Selanjutnya, membagi dokumen melalui email dapat dijadikan sebagai attachment atau lampiran dokumen, atau sebagai lampiran file PDF. Kemudian dibagikan dengan cara present online. Di sini Anda bisa membagikan dokumen secara online sebagai tampilan presentasi di halaman web. Di sini akan menghasilkan link lainnya yang bisa dibuka pada web browser mereka. Selanjutnya, post to blog. Di sini Anda bisa membagikan dokumen Word ke halaman blog Anda. Jika Anda menggunakan situs blogging yang didukung seperti blog SharePoint, WordPress, atau Blogger. Latihan pada poin ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan tantangan untuk Anda. Silahkan di pause videonya untuk mengerjakan tantangan di poin ini. Cara pertama, download dan buka file latihan poin 3 yang sudah saya sediakan di deskripsi. Kedua, save as dokumen tersebut untuk menyalin dokumen. Ganti nama salinan baru dan tempatkan pada folder komputer Anda. Ketiga, setelah di save as, kemudian ekspor dokumennya menjadi file PDF dan tempatkan pada folder yang sama. Jika tantangan sudah dikerjakan, saya akan lanjut ke latihan berikutnya.